ini? Edgar. Attention, get ready. Let's pray together. Thank you. Oke, selanjutnya kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan anak-anak semuanya berdiri dan dipimpin oleh Baran. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jaga ibuku. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dilanjutkan menyanyikan lagu Dimensi Profil Pelajar Pancasila. Tadi Mbak siapa? Iya, Tia. Silakan ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, boleh duduk. Terima kasih. Hari ini kita mau belajar bangun ruang Kenapa hari ini kita mau belajar bangun ruang prisma dan tabung? Yang pertama, supaya anak-anak bisa mengenali mana yang bangun prisma, mana yang bangun tabung, dan mana yang bukan prisma atau tabung. Yang kedua, nanti anak-anak bisa tahu ciri-cirinya. Dan yang ketiga, anak-anak bisa membuat bangun ruang prisma dan tabung. Siap mengikuti pelajaran hari ini? Untuk mengecek kesiapan anak-anak, Bu Ayu ingin cek tipnya. Oke. Cek. Bit 1. Bit 2. Masih ada yang belum? Bit 2. Bit 3. Masih belum kompak? Bit 3. Oke, tepuk tangan dulu untuk anak-anak dong. Di ruang kelas ini yang berbentuk bangun prisma itu ada bangun prisma apa saja coba? Prisma segitiga. Oke. Benda di kelas ini yang bentuknya prisma segitiga yang mana? Oke, atap rumah ya, itu rumah kecil ya. Terus apa lagi? Prisma segi empat mana? Oke, ini prisma segi empat yang biasa kita sebut dengan balok. Ada lagi prisma segi yang lain? Tabung. Oke, tabung. Ini tabung prisma segi berapa? Kita tiga. Yang Bu Ayu pegang sebelah kanan, ini prisma apa? Prisma segi empat. Yang ini prisma segi hingga atau biasa kita sebut dengan tabung. Nah, bagaimana? Apakah setiap prisma itu memiliki ciri-ciri yang sama? Berbeda. Tapi kesamaannya di mana? Oke, betul. Bangun ruang prisma itu memiliki ciri-ciri atas dan alasnya yang berbentuk sama. Tapi bangun ruang prisma segi empat dan bangun ruang prisma tak terhingga atau tabung, ciri-cirinya sama tidak? Tidak. Nah, bagaimana ciri-cirinya? Maka kita pelajari hari ini. Ya, Bu Ayu membawa sebuah rubik yang berbentuk kubus. Nah, kubus ini memiliki ciri-ciri. Kalau kita menyebutkan ciri-ciri itu ada 3. Apa saja? Rusuk, sisi, titik
Good. Oke. Di kelas ini ada yang bisa memberi contoh mana yang disebut dengan sisi. Angkat tangan ya. Gak apa-apa. Oke, yuk silakan maju ke sini. Tunjukkan mana yang disebut dengan sisi. Maju dulu. Sisi yang mana sisi? Merah ini. Terus hijau. Ya. Atas sama. Dan juga warna putih itu termasuk sisi. Oke, berarti ada berapa sisi kubus? Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Mas Fadil. Nah, yang tadi disebutkan oleh Mas Fadil adalah sisi. Ada 6 sisi dalam bangun ruang kubus atau prisma segi 4. Selanjutnya Bu Ayu membawa yang namanya kerangka. Nah, di sini kita bisa melihat dengan jelas yang namanya apa? Rusuk. Rusuk, betul. Ada yang bisa menunjukkan yang namanya rusuk yang mana? Siapa ya? Boleh ya. Tunjukkan yang namanya rusuk itu yang mana? Di sini ada, sudah Bu Ayu kasih namanya. Bawah dulu. Nah, kelihatan ya? Hurufnya kelihatan? Nah, terus yang atas E, F, G, F, E. Oke, tepuk tangan untuk ya. Nah, itu tadi yang disebut dengan rusuk. Ada rusuk yang bawah, rusuk tegak, dan rusuk yang atas. Sekarang coba siapa yang bisa menyebutkan ada berapa titik sudut di sini? Ya, oke. Nah, titik sudut apa saja? Titik sudut. Oke, berarti ada berapa titik sudutnya? Membawa tisu. Ada 3 tisu ya, bentuk yang berbeda-beda. Masih ingat ya ini bentuk apa? Oke, kalau ini? Kalau ini? Oke, dengan 3 bentuk yang berbeda, tapi Bu Ayu punya permasalahan. Permasalahannya Bu Ayu tidak punya wadahnya. Tuh, bagaimana cara membuat wadah tisu yang sesuai dengan ukuran tisu ini? Yang anak-anak lakukan pertama kali adalah mengukur. Alat ukur apa yang digunakan? Garis. Nah, kalau misal tisunya ukurannya 20 panjangnya, berarti nanti anak-anak membuat wadahnya apakah pas 20? Tidak, tapi dilebihkan. Mengapa dilebihkan? Iya, agar nanti tisunya bisa masuk ke dalam wadah. Coba sekarang kita lihat yang ada di sini. Kalau dibuka, selimutnya ini berbentuk apa? Persegi panjang. Terus alasnya berbentuk bulat. Terus atasnya berbentuk bulat. Coba Bu Ayu hilangkan garisnya ya supaya lebih terlihat jelas. Nah, nih nanti ada 2 lingkaran yaitu alas dan tutupnya. Terus ada selimutnya. Selimutnya tadi berbentuk apa? Nah, ketika nanti ditutup,
akan membentuk bangun ruang yang dinamakan dengan tabung. Kalau kalian amati, berapa jumlah sisinya? Sisi. Berapa jumlah titik sudutnya? Atau tidak ada. Kalau rusuknya ada berapa? Tapi rusuknya melengkung. Yang atas dan yang bawah. Nah, membentuk balok. Kita lihat jaring-jaringnya ketika dibuka. Nanti ada yang sebagai alas, ada yang sebagai tutup. Nah, kita lihat ya, dari belakang kita balik. Nah, ini nanti jaring-jaring balok. Jadi ini sebagai alas, ini sebagai tutup, ini depan, ini belakang, ini samping kanan, samping kiri. Kalau diamati seperti ini, ada berapa jumlah tusuknya? Ada 12. 4 di atas, 4 di bawah, 4 yang ke bawah. Kalau titik sudutnya ada berapa? 8. Yaitu 4 di atas, 4 di bawah. Kalau sisinya? 6. Atas bawah, depan belakang, kanan dan kiri. Oke, bagus. Kita lihat kubus. Coba. Semuanya sama nggak? Sama. Iya, semuanya rusuknya panjangnya sama. Walaupun jumlah rusuknya berapa? 12 sama dengan balok, tapi kubus itu ciri-cirinya rusuknya sama panjang atau sisinya sama besar. Ya. Nih, coba kita lihat. Nah, kita buka kubusnya. Nanti bentuknya seperti apa? Kita balik. Nah, ini nanti adalah jaring-jaring kubus kalau kalian mau membuat kubus. Oke, siap membantu Bu Ayu? Siap. Oke, kelompok sudah memilih bentuk wadah tisu yang ingin dibuat? Oke, sebelumnya Bu Ayu minta anak-anak berkelompok ya, seperti kemarin. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Sudah berkelompok? Oke, coba Bu Ayu cek ya. Kelompok 8 masih bawa orang ya. Kelompok 7, kelompok 6, kelompok 5, 4, 3, 2, 1. Bu Ayu akan membagikan lembar kerja peserta didik. Di sini nanti dituliskan identitas ya, seperti biasanya. Terus nanti anak-anak menuliskan proyek yang dibuat, misalnya membuat wadah tisu berbentuk balok atau berbentuk kubus. Kemudian nanti anak-anak menuliskan desain rencana produk dengan menuliskan alat dan bahannya terlebih dahulu yang dibutuhkan apa saja untuk membuat wadah tisu tersebut yang sudah anak-anak pilih ya. Selanjutnya setelah menuliskan alat bahan, tepuk 1, anak-anak tuliskan produknya. Produknya berarti wadah tisu berbentuk apa? Kubus, balok atau satu. Kemudian anak-anak tuliskan ukurannya, panjang, lebar, dan tingginya. Anak-anak tuliskan jadwal membuatnya. Nanti membuatnya sampai pukul 9 ya. Membuatnya sampai pukul 9. Kemudian anak-anak tuliskan pembagian tugasnya. Jadi tidak ada yang menganggur, semuanya bekerja. Ada yang menyiapkan alat bahan, ada yang membuat pola, ada yang menggunting, ada yang mengelem, ada yang menghias. Paham? Oke, yang sudah rapi, bagi-bagi ada sedikit. Tuliskan proyek yang akan dibuat, misalnya wadah tisu berbentuk balok atau wadah tisu berbentuk kubus atau wadah tisu berbentuk tabung. Alat dan bahannya sudah dituliskan. Oke, kalau sudah, silakan bisa diukur kembali.
Diukur kembali, tolong dilebihkan 2 cm atau 1 cm. Dilebihkan. Puluh lebarnya. Oke, tingginya. Oke, semuanya sudah. Tepuk 1. Bu Ayu tunjukkan di sini. Kalian coba amati dulu ya. Ini contoh desain jaring-jaring. Yang pertama, ini apa? Kubus. Yang kubus siapa? Yang kubus angkat tangan. Dan nanti jaring-jaringnya dibuat seperti ini atau boleh bentuk lain. Kalau lebih mudah seperti ini. Terus tepuk 1. Bagian yang mau dilem tolong dilebihkan ya, ditambah dari ini. Untuk balok, siapa yang balok? Oke, nanti jaring-jaringnya seperti ini. Ukurannya sesuai dengan yang kalian ukur tadi. Panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa. Untuk tabung siapa? Nah, nanti bentuknya seperti ini, ada 2 lingkaran dan 1 persegi panjang. Ukurannya sesuai dengan yang kalian ukur tadi. Yuk digambar dulu desainnya. Jaring-jaringnya digambar dulu. Sudah gambarnya? Selanjutnya tuliskan jadwal pembuatannya. Kita mulai dari jam 8, kemudian nanti sampai jam 9. Aira, Dando, Alvaro, Ganda. Terus ada tisu bentuknya bentuk. Pakai kertas karton, pensil, biasanya nanti ditambah ya, ukurannya 10 ya. Berarti nanti ini 10 semua ya. Ini juga semuanya. Yang menyiapkan alat-alat Alvaro. Oke, membuat pola Aira. Saling bekerja sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 4. Nama saya Baim. Hari ini kita akan mempresentasikan hasil karya kami. Membuat bentuk kubus.
Dia sekolah. Oke, coba kita cek ya, apakah bisa? Ya, kita buka dulu. Nah, ini bentuknya dulu. Oke. Kelebihannya apa, Nana? Ini ketinggian. Enggak, kelebihannya bentuknya warnanya bagus. Oke, ini sangat rapi ya, bagusnya warna-warni. Tapi kekurangannya apa? Terlalu tinggi sehingga nanti tisunya ya bisa saja sih, bisa. Tapi tak. Ya, tadi carinya aja. Oke, bagus. Oke, sudah bagus ya, Nana ya. Silakan ditutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kelebihannya apa, Nana? Kelebihannya dulu. Kelebihan itu berarti yang bagus-bagus dulu. Banyak hiasan, warnanya bagus. Oke. Kalau kekurangannya apa? Kitanya terlalu lebar. Tutupnya kenapa? Oh, bagian atasnya kurang rapi. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompoknya. Oke, itu kekurangannya ya, tapi sudah bagus ini. Bentuknya rapi dan warnanya bagus. Oke, terima kasih. Oke, pas. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, pas ya. Nah, karena tutupnya kebalik ya, harusnya sebelah sini. Biasanya masih kurang. Oke, udah tahu ya kelebihan dan kelemahannya? Ya, lubangnya terlalu kecil. Oke. Sudah tahu kelebihan dan kekurangannya ya? Oke, tapi sudah bagus. Terima kasih ya, kekurangannya masih kurang tinggi. Tapi sudah bagus. Oke. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 8. Tepuk 2. Tepuk 3. Oke. Sekarang anak-anak tepuk tangan dulu untuk kalian. Terima kasih udah makan nih. Nah, anak-anak, jadi ketika kalian membuat sesuatu itu memerlukan yang namanya apa? Dan yang kedua persiapan. Iya, ketika kerjasamanya bagus, persiapannya bagus, ketika kalian sudah bekerja sama dengan baik, kemudian persiapannya sudah baik, maka akan menghasilkan sesuatu yang baik. Karena hari ini kita belajar apa saja? Sudah belajar apa saja? Bangun ruang sudah mengetahui ciri-cirinya? Sebutkan ciri-ciri dari bangun. Balok memiliki berapa sisi? Memiliki berapa titik sudut? Memiliki berapa ruang? Bangun ruang prisma itu bisa berbentuk prisma segi 4, kemudian prisma segi 3, hingga prisma tak ketiga. Bangun ruang prisma itu bangun ruang yang memiliki dan yang bentuknya sama dan memiliki sisi tegak. Untuk mengukur pengetahuan anak-anak, sudah paham atau belum mengikuti pembelajaran yang baik dan diukur dengan evaluasi. Nah, ini soal evaluasinya ada 10 soal tentang bangun ruang prisma dan tabur. Ya, waktunya 10 menit ya, sampai jarum panjangnya yang keempat. Yang paling rapi dapat duluan. Waktunya sampai jarum panjang yang keempat. Diteliti lagi, dicek lagi yang udah. Nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Bangun ruang yang menyerupai gambar tersebut
kasih.